Rohingya banyak diperbincangkan di tanah air. Hal ini bermula dari kedatangan para pengungsi Rohingya di Aceh sejak November 2023. Mungkin dari kita banyak muncul pertanyaan, apa itu Rohingya? Warga mana Rohingya? Rohingya negara mana? Mengapa mereka mengungsi? Bahkan pertanyaan apakah mereka layak diterima atau tidak? Mari kita bahas. Rohingya adalah salah satu kelompok etnis yang tinggal di bagian negara Rakhine Arakan, Myanmar. Beberapa sejarawan menyebutkan telah tinggal selama berabad-abad di Myanmar. Tetapi ada beberapa sejarawan yang menyebutkan etnis ini pendatang baru dari subkontinen India. Karena pemikirannya sejarah etnis dan budaya dengan penduduk Bangladesh dan India dengan penduduk Myanmar sendiri. Ada juga beberapa sumber yang mengatakan etnis Rohingya ini keturunan dari pedagang Arab, Turki, dan Mongol yang bermigrasi ke negara Rakhine. Lalu, bagaimana awal mula etnis ini dibenci oleh etnis Myanmar lainnya? Jadi, pada Perang Dunia Kedua, orang-orang Rohingya direkrut oleh tentara Inggris untuk menjadi tentara mereka. Sedangkan etnis Myanmar lainnya itu satu kubu dengan Jepang yang berusaha mengusir Inggris. Hingga akhirnya Jepang ini berhasil mengusir Inggris dari Myanmar. Lalu pergilah Inggris pada saat itu. Tetapi Rohingya ini masih tinggal di Myanmar pada saat itu. Mereka satu kubu dengan Inggris. Hal ini memancing kemarahan dari warga Myanmar. Selanjutnya pada tahun 1948, Myanmar merdeka dari Inggris dan disahkan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan. Di sini ditentukan etnis mana saja yang berhak mendapatkan kewarganegaraan Myanmar. Tetapi mereka masih diizinkan untuk tinggal di sana dengan syarat telah tinggal di Myanmar minimal 2 generasi dengan mengajukan kartu identitas. Lalu pada tahun 1952 terjadi kudeta militer yang membuat negara ini banyak berubah, terutama untuk etnis Rohingya. Pada saat ini, sebuah warga negara diwajibkan mempunyai kartu registrasi nasional, sedangkan warga Rohingya hanya diberikan satu identitas asing, yang membuat etnis ini mengalami kesulitan untuk hidup di Myanmar. Pada tahun 1982, pemerintah Myanmar menerbitkan kembali Undang-Undang Kewarganegaraan yang di dalamnya etnis Rohingya tidak dimasukkan sebagai ras nasional sehingga mereka dianggap tidak memiliki status kewarganegaraan atau disebut dengan stateless. Lalu, mengapa pemerintah Myanmar tidak memasukkan Rohingya sebagai ras nasional? Pemerintah Myanmar beranggapan bahwa etnis Rohingya adalah imigran gelap yang berasal dari Bangladesh. Hal ini dikarenakan etnis ini memiliki kesamaan dengan etnis Bengali yang berasal dari Bangladesh. Selain itu, perbedaan agama dan budaya dengan ras Myanmar lainnya menjadi penyebab Rohingya ini tidak dianggap sebagai ras nasional. Dengan ketidakadaan status kewarganegaraan ini, menyebabkan etnis Rohingya tidak mempunyai hak-hak dasar dan perlindungan. Meskipun tidak memiliki status kewarganegaraan, etnis Rohingya masih tetap tinggal di Myanmar. Hal ini menyebabkan mereka mengalami diskriminasi, kekerasan, dan persekusi di Myanmar selama 10 tahun. Itu menurut Badan Pengungsi PBB, dari sinilah etnis Rohingya perlahan banyak meninggalkan Myanmar. Puncaknya pada tahun 2017, militer Myanmar menyerang tempat tinggal etnis Rohingya di negara bagian Rakhine. Seluruh tempat tinggal dibakar, ribuan orang terbunuh, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Sekitar 700.000 orang Rohingya mencari perlindungan di Bangladesh. Pada saat itu benar-benar pembantaian besar-besar kepada etnis Rohingya. Para pemimpin dunia banyak yang menuduh militer Myanmar telah melakukan genosida. Pada bulan Oktober 2023, Badan Pengungsi PBB meliris laporan jumlah pengungsi Rohingya. Bangladesh menjadi negara terbanyak dalam menampung orang Rohingya, yang menampung sekitar 900.000 lebih orang Rohingya. Sementara Indonesia jauh lebih sedikit, yang hanya menampung sekitar 800 orang. Namun, di bulan November 2023, jumlah pengungsi yang datang ke Indonesia naik lebih dari 100%. Sekitar 1.000 orang Rohingya mendarat di Aceh. Pro dan kontra muncul atas kedatangan pengungsi Rohingya ini.
Ada yang menerima dengan alasan kemanusiaan, ada juga yang tidak menerima dengan alasan kehidupan rakyat Indonesia sendiri. Masih banyak yang kesusahan. Dilansir dari CNBC Indonesia, warga Aceh sendiri tidak menyambut baik kedatangan pengungsi ini. Mereka mengaku resah dengan perilaku masyarakat Rohingya yang pernah diterima mereka sebelumnya. Warga Aceh menganggap pengungsi ini sering melanggar beberapa aturan yang berlaku di sana. Di sisi lain, Badan Pengungsi PBB berupaya untuk menampung warga Rohingya di wilayah Aceh. Lalu, apakah Indonesia memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi ini? Masih dilansir dari CNBC Indonesia, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai kehadiran pengungsi Rohingya ini bukanlah urusan Indonesia. Dikarenakan Indonesia bukan peserta dari Refugees Convention 1951 atau Konvensi Pengungsi 1951. Selain itu, menurut Badan Pengungsi PBB lah yang seharusnya para pengungsi ini Indonesia hanya mengurus sedapatnya saja. Kementerian Luar Negeri sendiri mengatakan Indonesia secara aturan tidak memiliki kewajiban untuk para pengungsi. Presiden Joko Widodo buka suara terkait pro kontra yang hadir. Ia mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Selain itu, Jokowi menyebutkan adanya dugaan kuat tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah akan menindak tegas aksi tindak pidana perdagangan orang ini. Lalu, bagaimana tanggapan mereka terkait kedatangan pengungsi ini? Kedatangan etnis Rohingya ke Indonesia memang sempat menimbulkan pro kontra ya, di masyarakat kita ya. Namun dalam kenyataannya bahwa kedatangan mereka ke Indonesia itu harus kita pahami tentu pada konteksnya. Mereka di sana tertekan di daerah atau di negeri asalnya sehingga mereka boleh jadi berharap Indonesia adalah tempat yang bisa mereka menitipkan ya kehidupan mereka di sini. Karena itu maka karena kita ini bagian daripada dunia, maka aspek kemanusiaan bisa kita kedepankan. Namun demikian bahwa kita juga tidak bisa melepaskan bahwa ketika mereka datang ke sini itu jangan sampai terabaikan hak-hak warga negara kita sendiri. Jangan sampai nanti ada anggapan perasaan kita menerima kedatangan orang tetapi menjadi masalah di negeri kita sendiri. Karena itu maka menurut saya penyelesaiannya adalah komunikasi sebaik-baiknya. Boleh jadi mereka kita terima atau kita lokalisir di mana tempatnya, tetapi harus diperhatikan juga jangan sampai misalnya masyarakat Aceh ya yang ketempatan di sana itu mereka merasa resah dengan kedatangan masyarakat Rohingya. Jadi ada dua sisi. Pertama, dari sisi kemanusiaan kita harus empati kepada saudara-saudara kita sesama warga dunia, tetapi kita juga harus melindungi hak-hak warga negara kita. Jangan sampai mereka resah dan apalagi mereka merasa terabaikan. Misalnya tempat tinggal mereka jadi tergantikan dan seterusnya. Tentu karena itu maka komunikasi semua pihak ya harus bisa dilakukan sebaik-baiknya. Menurut pandangan saya pribadi ya terkait kedatangan dari masyarakat itu bisa kita bilang migrasi ya secara berkelompok itu pikir saya cukup meresahkan ya karena dilihat dari mungkin salah satu alasan mereka ke Indonesia yang notabene negara maju atau negara berkembang lah. Itu salah satunya mereka itu butuh terkait kepastian untuk hidup gitu, menunjang kepentingan hidup mereka gitu. Bukan lagi tentang mereka dapat tempat tinggal atau segala macam. Nah, mungkin menyambung daripada demo yang dilakukan mahasiswa Aceh beberapa hari minggu lalu, itu pikir saya banyak pro kontra. Yang pertama mungkin pro-nya itu terkait pelanggaran HAM ya, pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya memang kita berikan kepada masyarakat Rohingya. Nah, kontranya itu takutnya ketika mereka lebih lama tinggal di sini tanpa adanya legalitas terkait kewarganegaraan,
itu takutnya mereka nanti invasi dan secara menyeluruh dan mengakibatkan krisis daripada ya kita lihat sendiri masyarakat Indonesia itu masih banyak lah yang butuh perhatian dari segi ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya macam. Nah, mungkin pandangan mahasiswa yang kemarin demo itu tidak lain dan tidak bukan adalah kalaupun masyarakat kita sendiri untuk perhatian, kenapa kita harus memberi perhatian kepada masyarakat Rohingya kan gitu. Nah, pandangan saya seperti itu. Ya lagi-lagi kedatangan Rohingya ke Indonesia ini banyak pro dan kontranya sendiri. Di samping tanggapan tadi, kita tetap harus bijak menyikapi kedatangan pengungsi ini. Belakangan ini banyak narasi kebencian dan hoaks yang menyebar dari sosial media, mulai dari anggapan bahwasanya kedatangan Rohingya akan menjadi beban anggaran negara. Padahal, pada dasarnya kebutuhan hidup sehari-hari para pengungsi itu ditanggung oleh Badan Pengungsi PBB atau UNHCR. Perwakilan Badan Pengungsi PBB mengatakan setiap biaya kebutuhan pengungsi yang ada itu akan di-cover atau ditanggung oleh UNCHR dan mitra-mitra kerja. Sama sekali tidak menggunakan perdanaan dari negara atau APBN atau APBD. Bahkan ada yang beranggapan Rohingya akan merebut tanah Aceh, seperti kasus Israel dan Palestina. Hal ini mustahil terjadi karena pengungsi ini tidak berhak memiliki properti dan ruang gerak mereka dibatasi. Bagaimana logikanya kaum lemah yang tidak memiliki backup bahkan terusir dari negaranya sendiri bisa mengikuti jejak Israel yang menjajah Palestina? Dengan banyaknya narasi kebencian dan hoax ini, kita harus tetap bijak dalam menanggapi hal ini. Kita harus menguji kebenaran suatu informasi, jangan terbawa oleh narasi atau berita yang belum tentu kebenarannya. Jangan sampai narasi atau berita tersebut menanamkan kebencian yang mendalam pada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak atau kebenaran karena Allah dan saksi-saksinya yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa."